Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera, salam waras untuk kita semua dan salam Pancasila Merdeka. Sobat Waras, doa saya Tuhan Yesus Kristus ya, juru selamat kita menyertai dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Oke, kali ini Sobat Waras, saya sedang ada di sebuah hotel karena ada acara kegiatan gereja. Dan saya sempatkan sebelum memulai acara untuk membuat video ini, yaitu tentang Ade Armando. Rupanya Ade Armando itu setuju dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim. Namun ada tetapinya. Ade Armando mengatakan memang di Quran itu mengajarkan umat itu untuk memerangi orang kafir. Ada ayatnya katanya. Tetapi bukan berarti membunuh. Saya jadi berpikir, pantasannya waktu itu Ade Armando tidak dibunuh, cuman digebukin sampai bonyok. Tapi ini memang miris, sedih saya, ya, ketika terjadi ketidakadilan. Tetapi ayat ini bisa menjadi rujukan ke depan. Kalau penafsiran seperti yang dilakukan Ade Armando ini dipegang oleh orang Islam, jangan heran kawan-kawan, ada beberapa kelompok Islam yang suka memerangi orang kafir. Misalnya, demo supaya gereja gereja tidak dibangun, demo supaya ibadah orang Kristen dilarang, ya kan? Izin gereja pun masih digugat. Itu menunjukkan bentuk mereka sedang memerangi orang kafir, namun tidak membunuh. Coba Anda pikir dengan logika. Kalau ada ayat yang mengatakan perangi orang kafir, lalu penafsirannya bukan berarti membunuh, berarti benar dong tindakan kelompok-kelompok Islam tertentu yang suka memerangi orang Kristen, artinya dilarang ibadah, dilarang bangun gereja. Apakah itu bentuk memerangi orang kafir? Mari kita berlogika Pak Ade Armando. Tetapi apapun itu, saya tetap hargai Anda karena Anda orang-orangnya toleran. Dan saya doakan supaya Anda cepat sehat dan sembuh. Untuk lebih jelas, mari kita simak pernyataan Ade Armando menanggapi Saifuddin Ibrahim. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off to the... Ade Armando, Quran memang menyatakan Muslim harus memerangi kafir. Wah, jelaskan. Tapi bukan membunuh. Wah, ini dia yang menarik. Ya, Ade Armando secara tidak langsung sepakat dengan Saifuddin Ibrahim kalau Muslim harus memerangi kafir. Tapi bukan membunuh. Tapi bukan membunuh ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Kita simak. Makassar terkini dimuat 20 April 2022. Ini sosok Ade Armando. Terkini.id Jakarta, dosen Universitas Indonesia Ade Armando sebut Quran memang menyatakan Muslim harus memerangi kafir, tapi menurutnya bukan berarti membunuh mereka. Iya, ya kawan-kawan ya, rupanya kali ini saya agak bingung dengan logika Ade Armando. Ya mungkin menurut Ade Armando memerangi ini, tapi gimana ya? Memerangi ideologi kah? Memerangi iman kah? Ya oke lah, yang waras silakan mikir ya. Ade Armando memang kerap berbicara tentang agama. Kini dirinya mengomentari ayat Quran tentang perintah Muslim memerangi kafir. Menurutnya itu bukan berarti membunuh mereka. Ade Armando juga memang kerap menjadi perhatian publik, seperti pada kasus melejitnya kasus Saifuddin Ibrahim. Pendeta Kristen lulusan pesantren asal Bima
mengusulkan kepada Menteri Agama agar 300 ayat Quran dihapus atau direvisi. Sontak saja sejak kemunculan Saifuddin, Ade Armando mengatai dungu dan bodoh. Kalau saja, jadi Ade Armando ini katakan bahwa Saifuddin ini dungu dan bodoh ya. Kalau saja dia pintar, tentu dia tahu bahwa Menteri Agama tidak memiliki otoritas seperti itu, ujar Ade Armando dalam tayangan di channel YouTube Cokro TV, sebagaimana dilansir pada Selasa 19 April 2022. Tetapi argumennya tetap menjadi atensi publik. Ada cukup menarik, ungkap Ade Armando. Ade Armando menegaskan yang jadi sumber kekerasan bukan ayat-ayat Al-Quran, tapi yang jadi masalah adalah penafsiran terhadap ayat. Ya, jadi ayatnya nggak masalah, penafsirannya yang salah. Tuhan orang Islam memerintahkan umat Islam untuk menyerang non-Muslim. Argumen itu saya kritik, katanya. Wah, jadi manakah yang benar? Ya, ayat-ayat Al-Quran itu memang menyatakan bahwa Muslim harus memerangi kafir, bukan memerintahkan untuk membunuh. Jelas ada lagi memerangi tapi tidak membunuh. Apakah dalam konteks waktu ayat ini ditulis, ya? Apakah dalam konteks waktu ayat ini ditulis kata memerangi ini bukan untuk membunuh? Nah, ini perlu dipikirkan baik-baik ini. Ada juga tidak setuju penilaian Saifuddin bahwa pesantren sarang teroris. Mayoritas pesantren itu NU dan NU sangat moderat, katanya. Kalau toh ada yang ekstrim, itu minoritas tambahnya. Ya. Tapi kita lihat ya, banyak ya. Tapi tidak semua ya, banyak pondok-pondok pesantren ya yang menjadi tempat ya teroris berkembang di sana. Bahkan banyak teroris-teroris yang ditangkap di pondok pesantren ya. Nama pendeta Saifuddin Ibrahim tiba-tiba melejit buntut dari pernyataannya yang kontroversial menyinggung soal agama Islam. Ini menarik ya pernyataan Ade Armando. Memang ayat Al-Quran itu ya menyatakan bahwa Muslim harus memerangi kafir, bukan memerintahkan untuk membunuh. Yang menjadi pertanyaan buat Ade Armando, apakah ayat itu diturunkan kata memerangi itu waktu itu bukan untuk membunuh? Ya. Jadi rupanya Ade Armando setuju bahwa ada ayat Al-Quran yang mengajarkan untuk memerangi orang kafir. Jadi kawan-kawan, ya, jadi jangan heran kalau kita sering diserang ya. Gereja kita ya diserang, ditutup ya. Ya kan tidak membunuh, tapi serang gereja, tutup gereja, ya kan? Itu kan bagian dari penyerangan juga, ya kan? Atau bagaimana sih? Saya juga bingung ini ya. Kita lihat ya beberapa komentar netizen. Coba kalian nonyo YouTube Christian Prince deh. Kebenaran tulisan di Quran dijelaskan. Oke. Sepertinya Quran nggak pernah memusuhi non-Muslim, karena Quran percaya juga terhadap Alkitab dan ahlinya. Malahan isi Quran banyak sama dengan Alkitab. Ya, yang mengatakan Quran percaya terhadap Alkitab itu bohong. Ya, Alkitab mengajarkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab mengajarkan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Tapi apakah Quran percaya bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga? Apakah Quran percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mikir, ya, jangan asal klaim bahwa Quran itu sama dengan Alkitab. Quran itu percaya terhadap Alkitab, itu bohong, ya. Jangan mau terframing. Berarti benar dong Saifuddin berpendapat, iya benar. Ya, cuman persoalannya di membunuh itu, ya. Tapi lucu juga ya kalau ada ayat mengatakan memerangi, boleh memerangi, sehingga boleh memerangi ini berarti mereka bebas dong melakukan apapun, ya kan? Oke lah, sudah bonyok baru ngomong bela-bela Islam si AA ini.
Dulu lagi belum bonyok lebih sering menyinggung agamanya sendiri. Sekarang mungkin baru sadar kena asap Allah diberi hadiah oleh pendemo. Wah, lagi-lagi ya ternyata Allah yang mengasap ini ya. Ade Armando ya. Membunuh orang-orang macam kau ini dihalalkan. Wow, bayangkan ini ya. Ajaran apa lagi ini? Pengikutnya jadi stres, terlalu banyak penafsiran sesuai kepentingan dan seenak udelnya. Maka ribut masalah penafsiran, bukan ribut untuk memajukan manusia dan kemanusiaan. Quran memang benar, sama dengan Zabur, Taurat, Injil sebagai kitab Allah sesuai rukun iman, tapi yang menjelaskannya yang berbeda-beda. Enggak sama kawan-kawan ya. Taurat Taurat dan Mazmur tidak sama dengan Quran, enggak sama kawan-kawan. Jangan mau terframing. Nah loh, ngerti lu tong. Bravo Ade Armando, agama buat perang. Ada yang namanya agama Islam mengalami kemunduran. Otak lu apa nih? P yang iya. Saya rasa ini lucu ya, apa yang dikatakan Ade Armando ini. Ada ayatnya ya. Islam memerangi kafir, tapi bukan berarti membunuh. Jadi jangan salahkan kalau ada orang Islam yang demo gereja asal tidak membunuh, Ade Armando. Tapi itulah kawan-kawan, kalau kita mau katakan bahwa ajaran mereka sesuai dengan iman Kristen, ajaran mereka tidak diimani oleh kita kan. Tapi itulah, nggak boleh mengkritik sih. Kalau dikritik 10 tahun menanti. Begitu ya. Tapi kalau mereka yang mengkritik bahkan menghina agama kita 5 bulan menanti. Santai, slow, bahkan bebas berkeliaran seperti Sobat. Sedangkan Saifuddin diburu sampai ke luar negeri. Paul Sang diburu sampai ke luar negeri. Tapi syukur alhamdulillah mereka di sana aman karena mereka sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Oke, tapi kami tetap berdoa buat Ade Armando, makanya Anda tidak dibunuh oleh orang-orang yang gebukin Anda, kan? Cuman bonyok-bonyok. Cuman bonyok-bonyok Cuma bonyok-bonyok. Sama saja Pak. Memerangi itu tidak membunuh, tapi bonyok-bonyok boleh ya. Aduh, oke lah kawan-kawan. Oke, setelah menyaksikan video ini, kira-kira bagaimana pendapat Sobat Waras? Berikan komentar yang waras dan bantu viralkan video ini. Salam waras dan bye-bye.